kondisinya untuk dipanjangkan seperti sholat tasbih. Pernah sholat tasbih, Bu? Pernah sholat tasbih nggak? Nah, kalau sholat tasbih kan udah pasti lama itu, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat apapun itu yang namanya duduk di antara dua sujud udah nggak perlu ditambahin dengan doa-doa yang lainnya, cukup yang itu saja. Sama dengan i'tidal, kecuali juga i'tidal di rakaat terakhir, li'annahu mahalul kunut, karena itu tempatnya kunut gitu. Jadi ini namanya ruknun qasir, rukun yang pendek, rukun yang tidak boleh dipanjangkan. Rukun yang boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya hanya dua. Apa? Al-qiyam was sujud, berdiri dan sujud. Itu ibu mau 1 jam mau 2 jam silakan. Makanya ada yang ulama menghatamkan Quran dalam sholat, ya 2 rakaat khatam Quran. 1 rakaat itu berarti baca 15 juz, 1 rakaat berikutnya lagi 15 juz. Kita namain begitu, celeng besoknya, wah repar udah khatam 2 rakaat, luar biasa. Sujud mau dilamain silakan, Rasulullah lama sujud, ya. Makanya sampai kalau di malam nisfu Sya'ban itu kata Sayyidah Aisyah, hatta zonantu annahu qad qubida, sampai aku mengira bahwasanya Nabi meninggal dunia, saking lamanya fa'atala sujud, saking lamanya sujud. Hanya 2 itu aja tuh rukun dalam sholat yang boleh dilamakan selama apapun. Ya, ibu mau berdiri dari habis isya sampai rukuknya mau subuh. Dan itu ada seorang tabi'in yang begitu, benar. Ya, ruku juga boleh sama ruku. Ya, ruku juga boleh. Karena asal sholat sendiri. Subhana rabbiyal azim wa bihamdinya dibaca 1000 kali. Coba itu. Ya, jam 8 dia terawih baru ngangkat badannya jam 12 malam. Sampai Allah, patah sih. Nah, jadi itu boleh udah. Ya, yang penting ini duduk di antara 2 sujud, nggak boleh lama-lama. Cukup doa itu saja. Rukun yang ke-12. Ini nggak bakal bisa habis sekarang nih, disuruh habisin sekarang. 12 tumanina. Tumanina mungkin udah dijelaskan oleh guru-guru kita, Ustaz Agus, Kiai Ijam, ya, yaitu tenangnya anggota tubuh setelah gerakan dengan ukuran subhanallah. Makanya orang kalau kagak pakai tumanina sholat, wah benar-benar itu yang terawih itu. Nah itu kayak gitu tuh tumanina tuh. Yang nggak pakai tumanina. Jadi tumanina tuh simpel. Misal begini, ibu cuman sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin, Allahu Akbar, Subhanallah, Sami'allah liman hamidah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Udah itu namanya tumanina. Itu boleh, seperti itu udah boleh. Ya, makanya kalau nggak pakai tumanina berarti benar-benar tok tak tok tak tok tak tok tak tok begitu, kayak lato-lato udah. Ya, sholatnya begitu. Ya, dokter. Nah itu nggak pakai tumanina. Hati-hati. Di zaman Rasul saja orang yang namanya sholat melakukan kesalahan udah ada. Makanya ini ada jadinya rukun sholat ini gara-gara seorang sahabat yang sholatnya nggak pakai tumanina. Ini hadisnya panjang. Yang Rasulullah bilang, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Dia sholat lagi, terlalu cepat sholatnya. Udah selesai ngadep Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi, kamu tuh belum sholat. 3 kali gak ngerti juga, baru diajarin oleh Rasul. Jadilah ini yang namanya rukun sholat. Makanya kita perbaiki itu sholat kita. Di zaman Rasul aja udah ada yang salah dalam sholat, apalagi di zaman kita. Ya, makanya ya beruntung kita yang mengaji khususnya dalam bab sholat ini. Fikih sangat penting ya, karena menyangkut daripada sah atau tidaknya daripada sholat kita. Rukun yang ke-13, tadi yang ke-12, 13 adalah at-tasyahhudul akhir, yaitu bacaan tasyahhudul akhir. Jadi ingat, tasyahud itu adalah bacaan, ya, bacaan daripada tasyahud akhir, alladzi yaqubuhu salam. Bedanya dengan tasyahud awal tidak mengakibatkan atau menyudahinya dengan salam. Karena setelah tasyahud awal dia langsung naik rakaat ketiga.
Tapi setelah tasyahud akhir ini yaquhus salam. Setelahnya itu dia langsung salam. Dan bacaannya adalah sempurnanya sebagaimana yang kita baca, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah sampai situ. Itu namanya tasyahud akhir. Sholawat nanti pada rukun yang berbeda. Sholawat bukan bagian dari tasyahud. Dan tasyahud akhir ini termasuk daripada rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Dia juga ada beberapa syarat-syaratnya. Ya, dan bisa diringkas. Makanya tadi kalau kita lagi tarawih sama imam yang ngebut, kita bisa pakai tasyahud yang ringkas ini. Apa tasyahud yang ringkas? At-tahiyyatu lillah. Jadi nggak pakai at-thayyibat, nggak pakai al-mubarakat, nggak pakai as-salawat. Jadi langsung saja at-tahiyyatu lillah. Terus salamun alaika. Pakai nakirah, nggak pakai ma'rifat, nggak pakai assalamu, tapi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Makanya tasyahud kalau udah mau cepat banget udah at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Cepat kan? Cepat. Enak kan? Enak lah, namanya cepat ya, agak enak. Ya, terawih pengennya mau imam yang cepat apa yang lama? Cepat. Ya. Jadi kalau misalnya cepat, yang penting jangan kagak dibaca, malah bongong. Apa? Ikuti imam ya, jangan. Ya, kagasan nanti kita salat jadi makmum. Ya, dah sampai situ aja dulu dah, sampai tasyahud akhir. Syarat-syaratnya belum. Setelah itu nanti ada duduk, ada sholawat, ada salam, juga ada tartib. Boleh dua orang yang ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada dilanjutkan. Silakan. Saja. Kalau sedang sujud itu yang diramakan itu di sujud terakhir atau di setiap sujud? Setiap sujud. Justru yang sujud terakhir itu yaitu hanya pengambilan dalil dari apa ya? Yang dikatakan karena kita setelah sujud terakhir itu kan salam. Salam itu berarti berakhir sholat. Berarti sudah berakhir hubungan kita dengan Allah. Makanya orang kalau misalnya lagi dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi, pengennya lama-lama apa cepet-cepet, Bu? Nah, pengennya lama. Itu kiasnya gitu aja kata ulama. Gitu. Ibu waktu pertama kali kenal sama suami misalnya dulu, ya pengennya cepet apa lama? Pengennya lama-lama, ada aja. Kok cepet banget sih Bang? Ya, iya. Kayak kucing. Jadi karena sholat sumia sholat li annahu silatun ma bainal abdi wa rabbi. Disebut dengan sholat karena itu silah. Silah itu artinya hubungan antara hamba dengan Tuhan. Makanya Nabi juga bersabda, siapa orang yang ingin berbicara dengan Allah maka sholatlah. Siapa orang yang ingin Allah berbicara dengan dia maka baca Al-Quran. Sholat kalau baca Quran kita jawabin, udah tiap hari kita komunikasi dengan Allah. Nah jadi sujud terakhir itu aja dasar daripada pengambilannya. Makanya kadang suka ada yang lama, tapi juga jangan terlalu lama. Soalnya kenapa? Makmum yang di belakang ngintip. Belum. Ada gini-gini ngintip, belum gitu. Ya kalau emang udah biasa lama nggak apa-apa. Ya pokoknya jadi imam tuh yang standar aja lah. Ya kelihatan imam yang belajar fikih atau tidak. Jangan terlalu lama juga. Terkait kejadian kemarin di Malaysia, imam kelamaan ditabok Bu pakai sendal. Makmum dari belakang, wah kayak itu imam langsung ngeles tuh. Wah kan, itu karena kelamaan katanya bacanya. Ya nggak tahu lah, belum ditabayun kan kejadian seperti apa. Itu masjid memang udah biasa lama atau belum gitu juga. Ya kalau emang udah biasa lama, berarti itu makmum baru mungkin. Ya makmum baru penting ini yang namanya sholat. Nah jadi sujud itu apakah di sujud terakhir atau setiap sujud? Sujud apa saja itu lama.
sunnah disunahkan. Asal kita lagi sholat sendiri, bukan lagi berjamaah. Lagi makmum juga jangan lama-lamain. Imam udah salam dia masih sujud aja, tidur itu yang kena. Pulas, mereka kebangun itu. Nah, ya malu nggak begadang. Jadi seperti itu. Ya lagi sholat sunnah atau sholat gerhana. Nah nanti hari Kamis ada gerhana itu. Ya informasi yang akurat jam 10 gerhana matahari. Gerhana itu kalau ikut kaifiat tata cara yang paling afdol sholat gerhana, wah nggak sanggup kita ngejalanin itu. Karena dalam kitab fikih disebutkan satu rakaat itu kan 2 kali berdiri. Maksudnya habis ruku bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Tapi yang afdol rakaat pertama berdiri yang pertama setelah Fatihah baca Al-Baqarah. Mabuk itu. Al-Baqarah 3 juz. Setelah itu ruku. Rukunya kata ulama dengan ukuran tasbih 700 kali. 700 kali itu rukunya lama itu. Surat tasbih aja udah begitu aja udah. Ini 700 kali tasbih. Ya. Kemudian bangun lagi baca Fatihah, baca surat setelah Al-Baqarah Ali Imran. Itu baru rakaat pertama. Nanti rakaat keduanya tinggal An-Nisa dengan Al-Maidah. Waduh, itu berapa jam ya? Tapi di Hadramaut kata kawan saya yang pernah ngalamin, pernah diamalkan itu sholat gerhana. Dia yang paling afdal. Nah, ada lagi satu orang bertanya? Bapak? Tidak ada, cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.